katanya. Janda itu baik, sopan, suka bantu warga. Tapi nyatanya, dia cuma butuh satu hal. Perhatian dari laki-laki yang bukan miliknya. Aku cuma istri biasa. Tapi hari ini, aku harus berhadapan dengan perempuan licik yang berdandan manis, tinggal di rumah besar, dan bilang dirinya hidup sendiri. Padahal, yang dia incar bukan rumah, bukan harta, tapi suamiku. Halo Sobat Arista Story, hari ini kita akan dengar kisah dari seorang istri yang harus bertahan dari godaan janda kaya yang sangat halus, tapi berbahaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena dari cerita seperti ini, kita bisa belajar, jangan pernah remehkan senyum manis dari wanita yang tampaknya tidak butuh siapa-siapa. Namaku Nadia, usia 35 tahun. Aku sudah menikah dengan Arman selama 12 tahun. Kami tinggal di perumahan kecil, tapi lingkungan kami cukup nyaman. Aku ibu rumah tangga, sementara Arman kerja di kantor ekspedisi. Hidup kami tidak mewah, tapi cukup. Sampai suatu hari, rumah besar di seberang jalan akhirnya ada penghuninya. Sosok perempuan, kulit putih bersih, rambut panjang terurai, turun dari mobil Alphard hitam. Semua mata langsung menoleh. Beberapa ibu-ibu di sekitar bahkan bisik-bisik, kayaknya itu janda deh. Namanya Bu Rasti Dengger-Dengger. Suaminya pengusaha kaya, tapi udah meninggal 2 tahun lalu. Aku tidak langsung menilai, tapi kesan pertama sudah cukup kuat. Rasti terlalu mencolok di antara kami. Beberapa hari kemudian, dia mulai muncul di kegiatan warga. Senyum, ramah, dan murah hati. Suka bawain makanan, bantu dana kas RT, bahkan kadang traktir tukang bersih-bersih kompleks. Baik banget ya, Bu Rasti itu, kata suamiku suatu malam. Tadi dia bantuin pas motor tukang sayur mogok. Hebat juga ya, janda, tapi gak lemah. Aku cuma tersenyum, tapi entah kenapa, hatiku gak enak. Sejak saat itu, Arman mulai sering cerita soal Rasti, tentang apa yang dia lakukan di kompleks, tentang kebaikannya, tentang gaya bicaranya, yang katanya gak kayak janda-janda genit. Sampai suatu sore, aku lihat sendiri, saat Arman pulang, Rasti sedang menyiram bunga di depan rumah. Dia menyapa suamiku dengan senyum yang terlalu manis. Pulang kerja ya, Mas Arman? Hati-hati loh, mukanya kelihatan capek, jangan sampai jatuh sakit. Dan Arman tertawa. Itu tawa yang sudah lama tak ku dengar. Sejak hari itu, aku tahu akan ada badai besar yang datang, tapi bukan ke langit, melainkan ke rumah tanggaku sendiri. Semua orang suka dia, kecuali aku. Hari-hari setelah itu jadi aneh buatku. Hampir semua ibu-ibu kompleks membicarakan Bu Rasti seolah dia pahlawan baru di lingkungan. Dari urusan kebersihan, bantuan dana masjid, sampai donasi untuk anak yatim, semua ada namanya. Sementara aku merasa seperti bayangan. Bahkan Arman makin sering bercerita tentang dia, lebih sering dari cerita tentang kerjaannya sendiri. Nadia, kamu tahu nggak? Ternyata Bu Rasti pernah bantu anak kecil yang jatuh di depan masjid, dibelikan es krim, dijemputin ibunya. Padahal bukan tanggung jawab dia loh. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hati, aku tahu ada yang tak beres. Suatu sore, aku belanja ke warung ujung komplek. Saat lewat depan rumah Bu Rasti, aku dengar suara tawa. Bukan cuma suara dia, tapi juga suara suamiku. Aku berhenti sejenak dari balik pagar. Kulihat Arman duduk di kursi teras, memegang gelas, sementara Rasti menyajikan kue kecil. Mas Arman, jangan terlalu sering lembur loh. Kalau capek, istirahat aja di sini. Rumah saya kosong, sepi. Siapa tahu bisa bantu tenangkan pikiran. Jantungku berdetak cepat, tapi aku tetap berjalan, pura-pura tak lihat. Malamnya, aku bicara pada Arman. Mas, aku lihat tadi sore kamu di rumah Bu Rasti. Ngobrol ya? Dia hanya menjawab singkat. Iya, cuma mampir sebentar. Capek dari kerja, pengen duduk dulu. Kebetulan lewat. Aku diam, tapi ada luka yang mulai tumbuh dalam dada. Keesokan harinya, ibu-ibu kompleks mengobrol ramai. Ada yang bilang Bu Rasti akan jadi ketua arisan. Ada juga yang bilang dia sedang bantu renovasi musola. Semua orang kagum. Tapi saat aku lewat, salah satu dari mereka berbisik pelan. Katanya, Bu Nadia mulai gak suka sama Bu Rasti ya?
Cemburu kali ya. Soalnya Bu Rasti dekat sama Pak Arman. Aku berhenti, menoleh pelan, tapi tak berkata apa-apa. Karena sejak saat itu, aku sadar, janda kaya itu bukan cuma datang mengambil perhatian, tapi juga nama baik. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tengah. Arman belum pulang. Padahal biasanya jam 8 dia sudah di rumah. Ponselku kosong. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Jam setengah 10, suara motor berhenti di depan pagar. Aku berdiri, membuka pintu. "Kamu dari mana, Mas?" tanyaku, pelan. "Ngobrol sama warga. Sekalian mampir rumah." "Bu Rasti, dia minta tolong bantuin berkas laporan warga buat RW," jawabnya datar. Sambil melepas sepatu, aku diam. Tapi jantungku berdetak cepat. "Mas, boleh aku jujur? Aku gak nyaman kalau kamu terlalu dekat sama Bu Rasti." Warga mulai ngomongin. Aku juga ngerasa dilupakan. Dia menatapku tajam. "Jangan bawa-bawa perasaan. Orang dia cuma baik. Kamu aja yang terlalu curiga." Itulah awal dari retaknya rumah ini. Besok, aku coba memberanikan diri bicara pada Bu Rasti. Kudatangi rumahnya siang hari. Ku ketuk pintu. Dia membukanya dengan senyum lebar. Bu Nadia, masuk dong." Enggak biasanya mampir. Aku tak membalas senyum itu. "Bu Rasti, saya mohon, kalau memang ibu menghargai saya sebagai istri Pak Arman, tolong jaga jarak. Saya bukan nuduh, tapi saya istri, dan saya punya perasaan." Wajahnya berubah pelan, tapi tetap tenang, bahkan lebih tajam dari biasanya. "Bu Nadia, saya kira ibu lebih dewasa. Saya nggak pernah ganggu. Kalau suami ibu datang ke sini, itu karena dia butuh teman ngobrol, bukan salah saya." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Sorenya, Arman pulang dengan wajah dingin. "Kamu ngapain ke rumah Bu Rasti?" "Malu aku, Nadia. Kamu bikin malu keluarga. Kalau kamu nggak bisa percaya, mungkin lebih baik kamu istirahat dulu di rumah orang tuamu." Dan malam itu, aku dikemas dengan satu koper kecil, diantar ke depan gerbang oleh suamiku sendiri, ditinggalkan. Sementara, dari balik jendela rumah mewah di seberang, seseorang tersenyum, dan aku tahu, dia sudah menang satu langkah. Aku tinggal sementara di rumah orang tuaku. Mereka tidak banyak tanya. Hanya ibuku yang tiap malam mengusap punggungku saat aku tertidur dengan mata bengkak. "Sabar, Nak. Kalau memang dia jodohmu, dia akan kembali. Tapi kalau tidak, mungkin ini jalan Tuhan buat nyelamatin kamu." Aku mencoba bertahan, tapi rasa sakit karena diusir dari rumah sendiri tidak mudah sembuh. Sementara itu, kabar dari kompleks terus berdatangan lewat grup WRT, lewat teman-teman yang masih peduli. Kecilnya, Arman sekarang sering terlihat keluar malam dengan Bu Rasti. Beberapa warga mulai membicarakan, tapi belum berani menegur. Sampai suatu hari, aku mendapat pesan suara dari Mbak Sari, tetangga depan rumah kami. "Mbak Nadia, aku gak enak ngomong, tapi tadi pagi aku lihat Bu Rasti marah-marah sama pembantunya di depan rumah. Katanya, jangan pernah bocorin soal tamu nginep malam ke orang-orang." Aku takut ini ada kaitannya sama Mas Arman. Jantungku serasa diremas. Rasanya seperti puzzle yang satu persatu mulai terbuka. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri datang ke kompleks. Bukan untuk menemui Arman, tapi untuk menghadiri pengajian di musola, yang entah kenapa sekarang dibiayai penuh oleh Bu Rasti. Aku datang dengan kepala tegak, semua mata memandang. Beberapa bisik-bisik, tapi aku tetap duduk di saf belakang, tenang, sampai pengajian selesai. Aku melihat Rasti keluar dari musola dengan senyum seperti biasa. Tapi saat melihatku, dia berhenti. "Bu Nadia, wah, kangen lihat ibu. Sudah sehat sekarang?" "Terima kasih ya, Bu Rasti, sudah bantu jaga lingkungan selama saya pergi. Tapi, hati-hati, menjaga nama baik itu lebih sulit daripada menjaga citra." Wajahnya kaku sesaat, tapi tetap tersenyum. Tapi, senyum itu, untuk pertama kalinya, terlihat palsu. Dan saat aku melangkah pergi, aku tahu, permainan ini belum selesai. Tapi aku tak akan lari. Seminggu setelah pengajian itu, aku dipanggil ketua RT. Bukan karena masalah, tapi karena ada yang harus kusaksikan sendiri. "Bu Nadia, saya cuma mau bantu meluruskan soal kabar yang selama ini beredar. Di ruang tamu rumah Pak RT, sudah ada beberapa orang, termasuk 2 tetangga yang pernah diam-diam
rekam kejadian di rumah Bu Rasti, dan salah satunya video yang membuatku gemetar. Dalam rekaman itu, terlihat Arman keluar dari rumah Rasti tengah malam, rambut acak-acakan, wajah panik. Dari dalam rumah, terdengar suara Rasti memanggil, "Mas, kamu gak usah takut. Aku janji semua aman." Wajah-wajah di ruangan itu muram. Pak RT hanya geleng-geleng kepala. "Saya gak sangka, Bu. Selama ini kami pikir Bu Rasti dermawan. Ternyata dia sering bawa lelaki ke rumah." Bukan cuma Pak Arman, laporan warga sudah dikirim ke kelurahan, dan tanpa banyak drama, Bu Rasti diminta pindah dengan alasan keamanan lingkungan. Aku pulang, bukan ke rumah orang tuaku, tapi kembali ke rumahku sendiri. Dan di sana, Arman menunggu dengan wajah hancur. "Nadia, aku salah. Aku dibutakan. Aku kira dia tulus, tapi ternyata cuma manfaatin. Aku ngerti kalau kamu gak bisa maafin. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku." Aku menatapnya lama. Luka ini terlalu dalam untuk sembuh dengan satu kalimat maaf. Tapi bukan aku yang menentukan hukumannya. Biarlah hidup yang mendidik dia. Aku gak akan tinggalin rumah ini. Tapi kamu harus tinggal di luar sampai kamu bisa jadi kepala rumah tangga lagi. Karena selama ini, aku yang berdiri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Arman diam. Benar-benar diam. Sementara rumah besar di seberang kini kosong. Tak ada tawa, tak ada bunga yang disiram, hanya sisa aroma palsu yang tertinggal di udara. Sobat Arista Story. Kadang musuh terbesar bukan yang datang membawa senjata, tapi yang datang dengan senyum dan wajah polos. Jangan mudah terbuai dengan citra baik, karena di balik keramahan bisa tersembunyi niat yang menghancurkan. Tulis pendapatmu di kolom komentar, like, share, dan subscribe untuk terus dukung kisah-kisah yang membuka mata dan hati kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Hanya di Arista Story.